Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat saat ini memang cukup fenomenal. Selain fenomenal, Deddy Mulyadi juga lumayan kontroversial sepak terjangnya. Banyak kebijakan-kebijakan Deddy Mulyadi yang mendapat sorotan publik dan banyak publik yang akhirnya merasa terkesima dan kagum dengan sepak terjang Deddy Mulyadi. Meskipun di sisi lain banyak juga kontroversi yang menolak kebijakan dan mengomentari kebijakan Deddy Mulyadi secara negatif. Terakhir kita lihat bagaimana juga kementerian bahkan berkomentar soal gagasan rencana Deddy Mulyadi yang telah ditetapkan sekolah di Jawa Barat masuk pukul 6 pagi. Ini memang sangat kontroversial karena selama ini persoalan di kita salah satu adalah membangunkan anak pada pagi hari. Permasalahan ini banyak terjadi di semua orang tua karena memang anak-anak itu jam tidurnya cukup panjang. Dan kalau mereka dibangunkan pagi-pagi, semua orang tua akan tahu bagaimana sulitnya membangunkan anak pagi hari. Nah sekarang jam masuk sekolah akan dimajukan oleh Deddy Mulyadi. Dan ini mendapat banyak sorotan. Bahkan kementerian sudah mengatakan ada aturan di kementerian. Seolah-olah Deddy Mulyadi dianggap menabrak semua aturan dari pemerintah pusat dan sesuka hatinya memimpin Jawa Barat sesuai dengan pikirannya. DPR juga mengirimkan pesan kepada Deddy Mulyadi mengingatkan di NTT sekolah pagi masuk pagi malah membuat masalah. Dan inilah menjadi sorotan di tengah publik. Nah bagaimana seorang Deddy Mulyadi ini menjadi gubernur seolah-olah dia berkuasa penuh atas daerahnya dan tidak peduli dengan aturan yang ada di pusat. Sinkronisasi aturan dengan pusat tentu harus dilakukan. Tidak bisa seorang gubernur karena merasa dia adalah pemimpin daerah otonom, ya, otonom di daerahnya. Seolah-olah dia bisa melakukan apa saja. Tidak demikian memimpin sebuah daerah. Daerah harus dipimpin terintegrasi dengan pusat. Karena pemimpin daerah ini jangan jadi seperti berkompetisi dengan kepala-kepala daerah lain untuk menapaki tangga politik yang jauh lebih tinggi. Misalnya jadi cawapres, menjadi capres. Kita pernah mengalami sebuah sejarah politik di mana seorang Joko Widodo telah melakukan lebih dulu daripada yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi. Joko Widodo akhirnya membuat banyak rakyat tertegun, terkesima, kagum, bahkan berbondong-bondong mendukungnya untuk menjadi calon presiden dan terpilih 2 kali. Meskipun keterpilihannya 2 kali kontroversial soal kejujuran kemenangan. Dan faktanya akhirnya Jokowi membawa Indonesia terjerumus jauh ke lubang kekelaman, lubang utang yang sangat menganga. Jokowi menggunakan APBN berutang sekitar 6.000 triliun penambahan utang di zaman pemerintah Jokowi. Dan itu hanya utang pemerintah. Belum lagi utang swasta, utang BUMN dan lain-lain. Jumlahnya bisa puluhan ribu triliun. Inilah yang terjadi. Jangan sampai kita terjerumus kepada hal yang sama yang pernah terjadi dilakukan oleh Joko Widodo dan sekarang dilakukan oleh Deddy Mulyadi. Saya menilai bahwa ada banyak gagasan dari Deddy Mulyadi yang memang cukup bagus. Salah satunya soal mendidik anak di barak itu, saya mendukung hal tersebut karena saya tahu barak itu mendidik anak seperti apa. Mereka akan dilatih menjadi disiplin, menjadi tertib hidupnya, bukan menjadi preman. Jadi saya mendukung langkah itu. Soal pemutihan pajak juga saya mendukung langkah Deddy Mulyadi. Dan pengembalian wilayah puncak ke alam lestari, saya mendukung Deddy Mulyadi. Tetapi kalau soal hal lain, tipikal gaya berpolitiknya tentang kebijakan anak sekolah masuk semakin pagi itu perlu kita evaluasi lebih jauh. Tetapi memang Deddy Mulyadi ini sangat fenomenal ya, sangat menjadi pemberitaan sekarang hampir tiap hari. Tiap hari ada pemberitaan tentang Deddy Mulyadi yang mengalahkan semua kepala-kepala daerah lain. Ini mungkin cara Deddy Mulyadi menjual dirinya sebagai seorang politisi, sebagai seorang kepala daerah untuk tangga politik yang jauh ke atas. Apakah Deddy Mulyadi punya hasrat untuk menjadi sebagai wakil presiden nanti atau capres? Kita tidak tahu, tetapi langkah politiknya telah menunjukkan langkah-langkah ke sana. Dan sekarang banyak grup-grup WhatsApp yang membangun diri menjadi relawan-relawan Deddy Mulyadi. Banyak sekali.
Apakah itu akan menjadi gerakan nyata di lapangan nanti? Kita tidak tahu. Kita tunggu saja. Tetapi seorang Deddy Mulyadi memang saat ini sedang menjadi fenomenal dan kontroversial. Apakah fenomenal dan kontroversial ini akan mengangkat politik Deddy Mulyadi atau nanti akan menjerumuskan dia? Kita tidak tahu. Kita tunggu saja permainan ini seperti apa. Karena politik adalah seni permainan. Permainan banyak hal. Jangan lupa itu. Seni mengangkat, seni menjatuhkan ada dalam politik. Oke?